Hai, kalian tahu kan bahwa setiap benda itu tersusun dari atom-atom yang sangat kecil, di mana atom-atom tersebut tersusun dari partikel-partikel yang bermuatan positif ataupun negatif. Jadi setiap benda bisa dong bermuatan positif ataupun negatif. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana sih gaya listrik antara benda atau muatan yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Masih ingat dengan percobaan sederhana di mana serpihan kertas dapat tertarik oleh mister yang telah digosokkan di rambut? Ya, ini adalah salah satu contoh gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan tidak sejenis dan akan tolak-menolak jika muatannya sejenis. Gaya ini disebut dengan gaya listrik. Besarnya gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik pertama kali diselidiki oleh fisikawan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb, sehingga gaya listrik biasa juga disebut dengan gaya Coulomb, di mana besar gaya listrik dinyatakan dengan sebuah hukum, yaitu hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan itu sebanding dengan hasil kali antara kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana F merupakan gaya listrik atau gaya Coulomb yang merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua benda atau muatan. Kemudian Q1 dan Q2 adalah muatan kedua benda, R adalah jarak antar kedua muatan, dan K adalah konstanta kesebandingan. Sebelum kita mengerjakan soal-soal pada gaya listrik atau gaya Coulomb, perlu kita mengetahui bagaimana cara menentukan arah gaya Coulomb serta memberi penamaan simbol pada gaya untuk memudahkan kita mengerjakan soal. Oke, misalnya kita punya dua buah partikel, keduanya bermuatan positif. Kita beri saja nama Q1 dan Q2, maka kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Q1 ditolak oleh Q2 arahnya ke kiri, dan Q2 ditolak oleh Q1 arahnya ke kanan. Nah, besarnya gaya listrik di muatan 1 atau Q1 kita sebut F12, yang artinya adalah besarnya gaya listrik F di muatan 1 karena ditolak oleh muatan 2, maka namanya F12. Sedangkan besarnya gaya listrik di Q2 disebut F21, yang artinya besarnya gaya listrik di muatan 2 karena muatan 1. Kita ambil contoh muatan yang berbeda ya, misalnya positif dan negatif, Q1 dan Q2. Maka Q1 akan ditarik oleh Q2 dan Q2 akan ditarik oleh Q1, sehingga arah gayanya seperti ini, dan kita beri nama F12 dan F21. Bagaimana dengan nilainya? Coba lihat. F12 itu berarti rumusnya K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana R adalah jarak antara Q1 dan Q2. Sedangkan untuk F21 persamaannya K kali Q2 kali Q1 per R kuadrat. Coba bandingkan kedua persamaan. Tidak ada yang berbeda kan? Maka F12 dan F21 itu sama, atau bisa kita simbolkan saja dengan F. Bagaimana kalau partikelnya ada 3, misalnya ketiga-tiganya positif? Kita beri nama saja Q1, Q2, ketiga. Maka ketiga muatan ini akan saling tolak karena muatannya semuanya sama, yaitu positif. Di mana Q1 akan ditolak oleh Q2, kita gambarkan arahnya ke kiri. Dan namanya adalah F12. Masih ingat kan apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah gaya di Q1 karena ditolak oleh Q2. Kalian lebih teliti di sini ya, karena yang menolaknya bukan hanya Q2 tapi ada Q3. Nah, sekarang Q1 juga ditolak oleh Q3 yang arahnya juga ke kiri. Kita beri nama F13. Perhatikan F12 dan F13 arahnya sama-sama ke kiri. Jadi untuk menentukan F total atau F1 pada muatan 1 ini adalah F12 ditambah F13. Oke, sekarang lanjut ke muatan 2 ya. Muatan 2 juga ditolak oleh muatan 1 dan muatan 3. Muatan 2 ditolak
oleh muatan 1 arahnya ke kanan, kita beri nama F21, dan muatan 2 juga ditolak oleh muatan 3 yang arahnya ke kiri, kita beri nama F23. Karena gaya di Q2 arahnya berlawanan, F21 ke kanan dan F23 ke kiri, maka untuk F totalnya atau F2 itu F21 dikurang F23. Kita beri tanda mutlak, artinya kita hanya melihat besarnya, bukan arahnya. Jadi tanda minus itu nanti hanya menyatakan arah. Kita lanjut ke Q3 yang ditolak oleh Q2 dan juga Q1. Kedua-duanya arahnya ke kanan ya. Oke, kita gambarkan saja. Q3 ditolak oleh Q1, kita beri nama F31, dan ditolak oleh Q2 kita beri nama F32. Karena arahnya searah, maka F total di muatan 3 atau F3-nya kita jumlah. Masih belum mengerti, masih bingung? Ayo kita beri contoh lagi. Bu, tadi kok muatannya positif semua, yang ada negatif-negatifnya dong. Oke, kita pakai muatan 3, ada positif dan 2 negatif. Q1, Q2, Q3. Kalian perhatikan saja ya. Thank you.